Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Julius. Saya ingin menanyakan dengan Bapak, bagaimana menurut tanggapan Bapak debat capres yang ketiga? Silakan. Kalau tanggapan saya orang yang non elit ini begini, Pak. Jadi debat mereka yang kemarin itu, mereka itu mengungkit masalah pribadi, bukan mereka mau istilahnya mau menyampaikan visi misi mereka itu kepada rakyat. Jadi rakyat itu tidak mau yang itu. Rakyat itu mau kamu berbicara dan kamu laksanakan. Jangan kamu hanya berbicara langit seolah-olah langit bertemu dengan bumi. Semua orang bisa, biar saya yang tidak sekolah juga bisa. Oh, besok itu sungai mengalir lewat kiri, lewat kanan. Yang rakyat butuh itu terlaksana buatnya, bukan ngomongannya. Itu yang rakyat butuh. Kerjanya berarti ya, Pak? Hasilnya yang rakyat butuh, bukan omongannya. Kalau saya pikir Pak mereka tak berdebat, kalau Pak mereka dipilih naik, kalau ada fungsinya seperti Prabowo, ada kenyataan di rakyat, semua rakyat di pelosok-pelosok merasakan kepemimpinannya, itu yang baru namanya pemimpin. Bukan di situ kita debat saling mengoreksikan kekurangan keadaan. Tidak ada fungsi, itu politik. Saya juga tidak tahu mengorek itu saling menjatuhkan. Tapi kami rakyat soalnya tidak butuh itu. Kalau mau debat itu pribadi aja, tidak usah ditayangkan seluruh orang nonton. Karena kami rasa tidak ada untung bagi kami kalau kamu mengungkitkan masalah-masalah itu. Betul. Yang kami merasa untung itu kamu berbicara, oh ekonomi itu untuk rakyat sekian. Beli alat untuk tentara itu harus begini-begini. Bukan ini salah beli, itu benar beli. Kalau menurut saya itu, saya yang orang bodoh itu saya lihat kayak tidak berarti debatan itu, tidak berfungsi. Jadi yang seharusnya mereka ngomong itu, oh harus pengadaan ekonomi pertahanan itu harus begini-begini. Kalau seandainya saya jadi presiden, saya harus mengadakan pertahanan segini-gini. Kalau saya jadi presiden, ini tidak. Oh kamu waktu jadi pertahanan itu kamu begini-begini. Itu kan saling mengungkit masa lalu. Sekarang ini kita mau membangun 2024, bukan 2023 ke bawah. Jadi apa yang tidak baik kita perbaiki. Seandainya mereka tiga itu jadi semua, di antara mereka tiga itu ada yang jadi calon, memperbaiki hal sistem itu. Bukan debat untuk saling menguntungkan. Saya pikir itu debat TK. Iya. Kalau menurut saya yang bodoh, lebih baik suruh anak-anak ribut dalam layar itu aja daripada ribut pejabat-pejabat. Kita nonton juga mata sakit. Iya, kita nonton juga kayak pusing. Baru nilai-nilai dia mau suruh Nilai, tampilkan data, tampilkan kami mau nonton itu suara kamu untuk kami itu bagaimana kamu cara ngomong dan bagaimana nanti setelah kamu jadi pemimpin bisa terlaksana dengan sesuai dengan omongan bapak-bapak itu. Tapi kalau kamu minta itu, saya pikir tidak berfungsi bagi kami. Bukan menilai. Nah, Yang menilai itu berarti adalah masyarakat, Pak. iya. Jadi Rakyat untuk itu yang apa? menilai. Kalau debat begitu ya sudah suruh 3 orang masuk dalam kamar ribut. Kau itu kekurangannya begini. Bukan saling menilai. Iya. Jadi debat itu contoh topiknya ekonomi, pertahanan, segala macam. Itu yang kamu berbicara depan rakyat bahwa seandainya saya jadi presiden, saya harus berbuat begini masalah ekonomi. Saya harus berbuat begini masalah pertahanan. Pengadaan alat perang segala macam saya harus buat begini. Bukan ungkit-ungkit. Kalau ungkit-ungkit pada umumnya belum tentu Pak Ganjar jadi gubernur Jawa Tengah semua sempurna. Belum tentu Pak Anies jadi ini gubernur di DKI aja banyak yang gonggong saya lihat di layar televisi. Malah ada yang bilang Pak Anies pembohong. Apalagi jadi presiden. Apalagi jadi presiden, gubernur yang di wilayah sedikit aja sudah tidak bisa bertanggung jawab, apalagi seluruh Indonesia. Saya itu selama setiap periode yang pencalonan itu saya hanya aku itu Jokowi aja. Menyentuh betul pada rakyat. Yang lain itu ngomong toh langit bertemu dengan bumi, tapi pelaksanaannya nol. Jadi pelaksanaannya bumi bertemu dengan perut. Jadi arti daripada kesimpulan yang Bapak sampaikan ini, rakyat tidak butuh seorang pemimpin banyak bicara. Iya, tapi kami tidak butuh. Ingin membuktikan bahwa memang kinerjanya harus betul-betul dilihat oleh masyarakat. Begitu ya, Pak? Iya, Pak. Kami butuh bukti. Kalau omongan semua orang omong. Omong doang. Omong doang, jangan sampai. Bukti nyata aja, DKI aja banyak yang ngonggong. Oke.
banyak masalah, apalagi seluruh Indonesia. Jadi jangan mengereksi orang lain, tapi pribadi sendiri kita tidak mampu. Jadi itu saya lihat itu lucu sekali kok, ini pejabat-pejabat intelek, presiden lagi menilai hal secara pribadi. Saya pikir kalau orang elit itu orang tidak perlu berbicara hal itu. Orang perlu berbicara bagaimana rakyat itu bisa percaya ketiga calon ini, bukan berbicara masalah saling meruntuhkan. Belum tentu 3 pejabat ini sempurna dalam administrasi, sempurna dalam mengatur pembangunan, sempurna dalam ini mengatur demokrasi, keadilan. Bohong. Kalau semua itu betul-betul keadilan, Indonesia itu betul-betul merata, Indonesia itu aman, kemajuannya tidak sampai begini. Buktinya kami yang di pelosok-pelosok aja masih susah sekarang. Untung aja dengan Presiden Jokowi ini baru lihat aspal ini. Itu sampaikan, saya berani bertanggung jawab bahasa saya itu karena saya jadi buktinya. Harapan Bapak ketika di dalam 3 calon presiden ini salah satu yang terpilih, apa harapan Bapak ke depannya? Ya harapan saya itu begini aja Pak. Apa yang selama ini mereka dapat, apa yang visi misi mereka itu, mereka omongkan untuk rakyat, itu yang perlu mereka tanggung jawabkan bahwa itu betul-betul terlaksana. Tidak hanya janji ya? Ya jangan hanya janji, karena kami sudah banyak pengalaman masalah janji. Lebih-lebih DPR mereka. Kalau baru mau pencalonan begini, lihat kita di jalan itu jarak 100 meter pintu mobilnya kacanya sudah turunkan. Pak mau kemana? Tapi sehabis calon kacanya tutup, kita tidak bisa lihat itu manusia siapa yang di dalam, lewat aja. Kami tidak butuh manusia begitu. Jadi jangan sampai ngomongnya lain, pelaksanaannya lain. Dan saya lihat itu, saya tetap pada Pak Prabowo sama Gibran karena mereka melanjutkan